Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis sholati ay hadza, adapun ini itu kitabu ahkamis sholati, kitab menjelaskan beberapa hukumnya sholat. Wahia, adapun sholat, lugotan di dalam bahasa itu ad-du'a, doa. Wa syar'an, adapun sholat di dalam syariat, kama seperti keterangan kola yang telah berkata siapa ar-Rafi'i, Imam Rafi'i, itu aqwalun beberapa ucapan, wa af'alun dan beberapa pekerjaan. Muftatahatun yang dimulai bitakbiri dengan takbir, muftatamatun yang diakhiri bitaslimi dengan salam, bisyara itu dengan beberapa syarat, makhsusotin yang ditentukan. Jadi kitab kali ini menjelaskan tentang hukum-hukumnya sholat. Sholat secara bahasa ialah doa. Jadi setiap doa bisa dikatakan sholat secara bahasa. Dan sholat secara syariat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Rafi'i, bahwasanya sholat secara syariat adalah ucapan-ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam, dan dengan adanya beberapa syarat yang telah ditentukan. Jadi kalau pekerjaan, ucapan yang tidak dengan syarat, apakah dikatakan sholat? Tidak, karena sholat memerlukan beberapa syarat dan beberapa syarat yang telah ditentukan. Kitabu kalimah, Kitabu kalimah isim, tanda isimnya, Karena disandarkan, musnad. Nanduman alfianya, Bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadil lil ismi tamyizu hasan. terkibnya, tarkibnya menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. demikian tadi pembacaan qiraatul kitab, yaitu kitab yang kuning yang biasa disebut kitab kuning, itu kitab yang kosong. Tadi dijelaskan tentang nahwu, soroh, tentang pengertian fikih-fikihnya. Jadi itu saja pembacaan kitabnya. Masya Allah. Nah, pemirsa dan Mang Cik Bicik dimanapun Anda berada, tetap peloi kami karena program keseruan yang masih akan kita liput di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah masih akan kita peloi. Tetap bersama kami di Payo Nyantri. Baik pemirsa Mang Cik Bicik dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, di segmen kedua kali ini tentunya kita sudah berada di masjid yang ada di Pesantren Sabilul Hasanah, dan bisa dijenguk ada adik-adik kita yang lagi habis mengikuti kegiatan sholat duha berjamaah dan dilanjutkan oleh kultum yang biasa ini langsung disampaikan oleh pihak dari pondok, Ustaz. Terima kasih Mang Cik Bicik dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kedua kali ini kita sudah berada di masjid di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, dan kebetulan di sini sedang ada kegiatan hadroh yang menjadi salah satu program keunggulan dari Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Nah, untuk kira-kira Cak Manonian yang bina dan juga siapa nian yang bina, kita boleh kenal dulu dengan Ustadz yang satu ini, masya Allah, Cak yang belagak nian ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan Ustadz siapa Ustadz? Iswahyudi. Iswahyudi, masya Allah Ustadz. Ini selaku pembina Ustadz Ya. Boleh jadi jelasin Ustadz, untuk program di sini biasanya latihannya berapa hari Cak itu? Oh iya. Kami di sini latihannya setiap hari Jumat, setelah sholat Jumat sekitar pukul 2, kemudian sampai selesai, dilanjutkan kembali itu hari Ahad. Hari Ahad. Ya, habis asar dan sampai selesai. Jadi ada 2 kali Ya. untuk latihan wajib setiap hari, setiap minggunya Tat, ya? Ya. Jadi untuk prestasi ini sudah dibilang cukup lumayan bagus Tat, ya? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. itu sekelas yang luar biasa. Itu Tat, ya? Karena ya sudah sanggup, ya dibilang dipercaya tampil di Polda seperti ribuan ini jamaah Tat, ya? Iya, Masya Allah. Mungkin boleh Tat untuk dijenguk kepada pemirsa untuk Cak Manonian. Insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
pemirsa Mang Cek Bicek yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah memasuki segmen ketiga, tentunya masih di seputaran Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, dan kita bisa berjumpa lagi dengan Ustadz Ubaidillah Luai, Masya Allah Ustadz. Alhamdulillah. Jadi Ustadz ini kepala sekolah dari Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Ustadz. Ya, benar. Nah, bisa dijelasin Ustadz, kira-kira sistem madrasah yang cak mana itu? Madrasah Oh Mu'alimin iya. Mu'alimat. Jadi salah satu lembaga di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, yaitu ada yang namanya Madrasah Mu'alimin Mu'alimat. Nah, Madrasah Mu'alimin Mu'alimat itu adalah sebuah lembaga formal yang setingkat MTS dengan MA atau SMP SMA, yang mana fokus pembelajarannya adalah penguasaan dari kitab-kitab kuning. Oh, macam itu. Yaitu materi-materi agama warisan dari ulama salafus soleh kan. Ya, jadi bisa dikatakan muatan pelajarannya itu 85% itu agama atau kitab, sedangkan 15%-nya umum. Yang mana 15% umum itu adalah untuk fokus supaya mereka bisa mengikuti ujian nasional, baik ujian sekolah berbasis nasional maupun ujian nasional berbasis komputer, sebagaimana yang sudah dimulai pada tahun ini. Ya. Nah, Madrasah Mu'alimin Mu'alimat itu berdiri pada tahun 2009. 2009. Ya, 2009. Jadi usianya kurang lebih sudah 10 tahun. 10 tahun. Jadi sudah meluluskan 5 tingkatan. 5 tingkatan. 5 Ustadz. tingkatan. Nah, itu. Kemudian di Madrasah Mu'alimin Mu'alimat juga kita bukan hanya fokus kepada penguasaan teori, tetapi juga secara praktis. Ya, mereka juga ada praktek membaca kitab, ada praktek ibadah, seperti juga membiasakan untuk sholat duha, membiasakan untuk bangun malam tahajud. Kemudian juga ada kegiatan ziarah kubur, itu kan. Nah, itu jadi bukan hanya penguasaan secara materi, tetapi juga secara praktis atau secara amaliyah mereka juga terlatih mulai dari di pesantren ini. Nah, itu. Pemirsa, tadi sudah kita dengarkan mengenai pemaparan yaitu Madrasah Mu'alimin Mu'alimat. Tentunya tertarik untuk kita lihat kira-kira cak mana lian program-program yang ada di Madrasah Mu'alimin Mu'alimat. Tetapi lagi kami masih di Payo Nyantri.